Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman anak soli dan solihah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah teman-teman, bertemu lagi di pembelajaran tematis hari ini di pembelajaran hari kedua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini, pembelajaran hari ini diberikan Allah keberkahan dan diberikan Allah kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, di pembelajaran hari kedua ini kita akan membahas tentang satuan baku panjang atau jarak yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pernahkah antum naik alat transportasi seperti pada gambar? Apa alat transportasi ini teman-teman? Ya, sepeda motor ya. Nah, tahukah antum termasuk ke dalam wujud benda apakah motor ini? Ayo, wujud benda apa? Ya, motor ini termasuk wujud benda padat ya teman-teman. Karena apa? Bentuk dari motor ini tidak pernah berubah-ubah walaupun dia berjalan ke sekolah atau berjalan ke pasar tempatnya, dia tetap berbentuk motor. Nah, jadi seperti itu. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, jadi ini rumah Edo. Kemudian ini adalah jalan menuju ke rumah nenek. Jadi jarak dari rumah Edo ke rumah nenek itu adalah 5 km 300 meter. Nah teman-teman, kemarin kita sudah mempelajari ya tentang satuan panjang yaitu meter, sentimeter, dan milimeter. Nah sekarang kita juga akan mempelajari satuan yang lebih besar yaitu kilometer teman-teman. Nah jadi satuan kilometer ini biasanya digunakan untuk menghitung jarak yang lumayan jauh. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Nah, jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jadi, jika ada tulisan 5 km 300 m atau 5 km 300 meter, maka bisa kita baca 5 km lebih 300 meter. Jadi, satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak, teman-teman. Nah, jadi kemarin kita belajar tentang satuan misalnya sentimeter dan milimeter. Nah, satuan itu biasanya kita gunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil ya. Nah, di sini teman-teman, kemarin kan kita sudah belajar tentang tangga satuan ukuran panjang. Nah, kemarin kita belajar meter, sentimeter, dan milimeter. Nah, jadi yang Ustadz kosongin kemarin yaitu ada sebenarnya satuannya yaitu desimeter, tapi kita tidak mempelajari itu dulu. Nah, jadi yang kita pelajari kemarin adalah meter, sentimeter, dan milimeter. Nah, sekarang teman-teman kita juga akan belajar tentang satuan kilometer. Nah, jadi kilometer ini adalah satuan yang paling besar teman-teman, paling atas. Dan milimeter adalah satuan yang paling kecil. Nah, di sini teman-teman 1 km sama dengan 1000 meter. Ingat ya teman-teman, jika setiap menuruni tangga maka kita tambahkan 0 ya. Jadi misalnya ini 1 km, berarti posisi awal kita di kilometer ya. Kemudian kita turun ke meter. Berapa tangga yang kita turuni? Kita hitung 1 2 3. Jadi 1 km itu sama dengan, karena ada 3 nolnya, 1, 2, 3. Maka 1 km adalah 1000 meter. Nah, kemudian teman-teman sebaliknya, jika kita menaiki tangga maka nolnya kita kurangi 1 setiap naik 1 tangga. Misalnya 1000 meter. 1000 meter. Nah, maaf ya agak jelek tulisannya.
1000 meter berarti kita memulainya dari meter posisi awal. Kemudian kita naiki tangga sampai ke meter. 1, 2, 3. Nah, ada 3 tangga yang kita naiki, berarti ada 3 nol yang harus kita buang. Berarti 1, 2, 3. Jadi 1000 km sama dengan 1 meter. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah ya? Oke. Nah, sekarang di sini ada soal. Jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 meter. Berarti tadi kita baca 3 km lebih 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, teman-teman, cara menjawabnya sama dengan yang waktu kita kemarin. Ini adalah penjumlahan dalam satuan. Nah, jadi kita hitung dulu teman-teman. 5 km itu berapa meter? Nah, 5 km berapa meter? Berarti kita dari kilometer. Nah, kita turunkan ke meter. Berapa tangga yang kita turuni? 1, 2, 3. Maka 5 km adalah 5000 meter. Nah, sudah dapat. Kemudian 300 meter itu berapa meter? Nah, kita sudah pelajari kemarin, jika satuannya sama, maka tidak ada perubahan ya. Jadi langsung saja di sini 300 meter. Nah, maka kita jumlahkan 5000 tambah 300 berapa? 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 3, 3, 5 tambah 0, 5. Maka 5 km lebih 300 meter adalah 5300 meter. Jadi seperti itu ya mengerjakannya. Nah, mari kita kerjakan lagi satu contoh soal. Tentukan jarak dalam satuan meter. Nah, rumah Siti ke sekolah. Nah, kita melihat dulu jaraknya dari peta ini ya teman-teman. Kita lihat rumah Siti ke sekolah. Kita cari rumah Siti. Nah, ini rumah Siti teman-teman. Ini adalah sekolah. Nah, jadi sekolah dari rumah Siti ke sekolah itu jaraknya adalah 5 km lebih 100 meter. Nah, kita coba kerjakan sama-sama dulu ya. Rumah Siti ke sekolah kita tulis di sini 5 km 100 meter. Nah, jadi bagaimana kalau dirubah ke satuan meter? Maka kita hitung satu-satu. 5 km sama dengan berapa meter? Nah, di sini lagi. Kilometer ke meter ada 3 tangga. Berarti 5 km jadinya 5000 meter. Kemudian 100 meter. Nih, jika sama satuannya maka tidak berubah. Langsung saja 100 meter. Langsung kita jumlahkan ya teman-teman. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 5 tuh turun. Jadi 5100 meter. Jadi 5 km. Jadi rumah Siti ke sekolah jaraknya adalah 5100 meter. Nah, gampang ya teman-teman ya. Nanti silahkan teman-teman kerjakan nomor 2 sampai 5 dengan melihat petanya dulu ya untuk jaraknya. Nah, silahkan teman-teman untuk mengerjakannya. Ya, syukran ya teman-teman yang solih dan solihah sudah menyimak pembelajaran dari Ustadz, dan mudah-mudahan paham dengan materi yang sudah Ustadz jelaskan. Mungkin sekian dulu dari Ustadz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.